Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dekat ya. Saya pegang aja kayak gitu. Saya pegang aja kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, sama-sama dapat ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, sesungguhnya masjid ini tidak asing. Suaranya yang belakang dengar mboten nggih? Mboten? Berarti saya harus teriak ini. Baik. Set, baru ini. Duduk lagi saya. Loh, kalau duduk kok mati? Kalau berdiri? Loh, oh. Ya. Halo. Baik, dengar ya belakang. Nggih. Alhamdulillah bisa kepanggih nggih. Sama ngaji bareng insyaallah, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang yuntafa' bihi, bermanfaat dunia akhirat. Saya beberapa kali sesungguhnya mampir di masjid sini untuk sholat asar atau zuhur. Saya kadang lewat waktu ngisi di Weleri, waktu ngisi di rumah sakit RSI ya. Itu entah berangkatnya entah pulangnya, saya mampir sini juga. Waktu saya ke Kudus, itu pulangnya kalau nggak salah saya juga mampir di sini juga. Tapi tadi waktu ke sini saya nyasar, bablas sampai mana nggak tahu. Tahu-tahunya ternyata di sini baru, oh ini masjid ini nggak asing tuh saya nih. Tapi baru tahu kok ini Masjid Muhammadiyah itu tadi. Lihat ininya, apa taplak mijani, wah ini ternyata Masjid Muhammadiyah itu. Ya. Pantas dulu sama rekan saya itu waktu mau sholat maghrib bilangnya gini, Tat, kita cari sholat yang masjidnya sepah aja lah Tat ya. Biar gak bising gitu ya. Oh, baru nyadar memang luar biasa. Muhammadiyah itu kalau suruh beramal memang luar biasa. Nyah nyoh, orangnya itu ringan tangan. Dan orang Muhammadiyah itu kalau dikasih amanah membangun apapun, wah dengar, itu pasti selesai. Pasti selesai. Kapan? Bu berarti, tapi pasti selesai. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Kayaknya nggak ada deh amal usaha Muhammadiyah yang nggak selesai. Apalagi mangkrak karena dikorupsi. Oh, apa mana korupsi ini sampai 8 triliun. Orang-orang, Bitcoin ngendi 8 triliun. Ya, itu Muhammadiyah amanah. Maka kalau dari sisi jumlah, di mana-mana itu Muhammadiyah itu nggak banyak. Satu PCM kadang cuma 200, ada yang 200 kakak, ada yang 100 kakak, ada yang kurang dari itu kalau di trade 10 kakak. Nah, di tempat saya 10 kakak. Ya. Kita itu nggak pernah banyak, tapi pengaruhnya luar biasa. Itu Muhammad, dia luar biasa memang. Karena jiwa juangnya, jiwa jihadnya itu tertanam. Jadi yang namanya ideologi Muhammadiyah itu bukan hanya yang tertulis di HPT, bukan hanya yang tertulis di fatwa-fatwa tarjih, tapi lebih dari itu yang namanya ideologi Muhammadiyah itu tertanam dalam hati jamaah-jamaah Muhammadiyah. Dan orang Muhammadiyah itu kalau ditanya Muhammadiyah kaya duitnya di kantong-kantongnya jamaah. Kalau dicari di kasnya nggak ada, dikit. Tapi di kantong-kantongnya jamaah itu banyak. Kita mau bangun masjid yuran but tadi. Rumah sakit but tadi itu Muhammad.
Iya, makanya kita berjuang di Muhammadiyah itu untuk juga berjuang untuk Islam. Karena ada orang wah ngapain organisasi, nggak boleh kita asal fanatik organisasi, organisasi kita itu berjuang demi Islam. Ya silahkan saja. Tapi coba Anda bangun masjid tanpa ada panitia, tanpa ada ketuanya, tanpa ada takmirnya, apa juga kemudian kita punya duit semiliar kita taruh, berubah jadi masjid? Nggak mungkin. Harus ada panitianya yang mengelola, harus ada yang bagian beli bangunannya, bagian macam-macamnya. Jadi berorganisasi itu sebuah keharusan. Kalau Nabi Muhammad saja menjadi pemimpin umat saja butuh, masih punya menteri, itu Nabi, punya militer, punya jenderal-jenderal yang diutus kemana-mana ngajarin organisasi kan Nabi itu. Nah itu. Alhamdulillah bisa ngumpul di sini untuk acara halal bihalal. Dan ternyata istilah halal bihalal itu munculnya dalam sejarah. Kalau dibuka-buka lembaran sejarah yang masih ada, yang tertulis itu muncul tahun 1924. Di mana Suara Muhammadiyah, dokumennya ada, bisa dicek di Google. Tulis saja halal bihalal Suara Muhammadiyah, enter, akan ketemu nanti dokumen lama di Suara Muhammadiyah terkait acara halal bihalal. Ada lagi tahun 1934 juga di Suara Muhammadiyah, tapi bentuknya iklan, bukan tulisan, bukan artikel, iklan. Iklannya unik. Jadi iklannya itu sesiapa atau barang siapa yang nggak bisa ketemu handai tolan saudara, silahkan ucapkan halal bihalal di majalah Suara Muhammadiyah. Loh, luar biasa. Baru tahun 40-an sekian, habis pasca kemerdekaan, mulai dipopulerkan kembali oleh Presiden Soekarno, mengambil dari Muhammadiyah. Kenapa dipopulerkan? Melihat pergolakan politik luar biasa antar umat Islam, rebutan kekuasaan luar biasa, fiksi antar umat luar biasa. Akhirnya cari cara bagaimana supaya hati umat Islam bisa bersatu kembali. Buatlah acara halal bihalal, saling maaf memaafkan. Nanti ada yang tanya, loh halal bihalal itu nggak ada di zaman Nabi, sahabat juga nggak pernah ngadain acara halal bihalal, tabiin nggak ada itu halal bihalal. Jangan-jangan itu bid'ah. Oh, jangan-jangan bid'ah. Maka kita harus tahu dulu definisi bid'ah itu apa sebelum kita mengatakan bahwasanya halal bihalal itu bid'ah. Karena ada sebagian kalangan yang mengatakan acara halal bihalal itu bid'ah, andai dia itu baik, andai itu bagus, tentu sudah dilaksanakan oleh generasi awal, tentu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah atau sahabat atau tabi'in atau tabi'in, tapi nggak ada itu. Buktinya apa? Di Arab itu nggak ada halal bihalal sampai sekarang. Di Mesir nggak ada halal bihalal. Habis sholat Id turun. Orang Mesir ini seneng kali turun. Aktivitasnya malam. Jadi siang duhur jam 10, jam 11 itu mulai aktivitas. Kalau pagi itu kebiasaan tidur. Makanya toko-toko kalau mau beli sabun jam 9 pagi ini masih pada tutup. Kalau kita habis jam 3 sudah rame. Ya, kalau di Mesir enggak, jam 9 itu masih pada tutup. Nah, ya enggak ada halal bihalal di Mesir. Di Saudi juga enggak ada. Loh, itu kan bahasa halalun bihalalin, itu bahasa Arab yang dibuat orang Indonesia. Kalau kita sampaikan ke orang Arab pun nggak paham. Halalun bihalalin maksudnya apa? Halal dengan halal, bingung orang Arab deh. Ini orang Indonesia kreatif membuat acara halal bihalal. Meskipun itu nggak ada zaman sahabat, nggak ada zaman tabi'in, tapi dibuat oleh orang-orang Indonesia. Untuk apa? Sesungguhnya itu mengimplementasikan, menerapkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu kalau menurut Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya, ma khalafal kitab was sunnah,
segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mendefinisikan sebagai ma khalafal kitab was sunnah wa amalu al-khulafa ar-rasyidin wat tabi'in wat tabi'in. Setiap pendapat ada dalilnya. Kalau Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam mendefinisikan bid'ah itu sesuatu amal perbuatan yang sifatnya ta'abbudi, yang yudahi al-ahkam asyar'iyyah, yang menyerupai hukum syariat. Itu menurut Imam Syatibi. Syatibi menggarisbawahi amal ta'abbudi terkait dengan ibadah, sehingga ketika terkait urusan-urusan ibadah itu kita sama sekali tidak boleh menambah atau mengurangi. Menambah sedikit saja itu kita masuk ke dalam perkara bid'ah. Mengurangi bid'ah. Maka dalam hadis katakan man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu bahwa raddun. Barang siapa yang menambah-nambah di dalam urusan agama yang tidak ada sandaran hukum syariatnya, nggak ada cantelannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu bid'ah. Dan dalam hadis lain dikatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu pasti sesat dan setiap yang sesat pasti masuk neraka. Cuma harus jelas definisinya dulu. Jangan sedikit-sedikit mengatakan oh ini bid'ah, oh ini syirik, oh ini kafir. Bisa jadi hanya karena perbedaan pendapat saja. Karena terkadang kita itu karena belum paham apa itu bid'ah, apa itu ikhtilaf fuqaha, perbedaan pendapat antar ulama, sehingga sesuatu yang berbeda menurut kita langsung kita cap bid'ah. Padahal tidak sesederhana itu. Imam Syafi'i mengatakan yang menyerupai hukum syariah, yudahi al-ahkam asyar'iyyah. Maka di dalam usul fikih dikatakan al-aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba'. Prinsip di dalam ibadah itu ta'abbudi, mengikuti apa kata Nabi. Wal ittiba', sifatnya ta'abbudi, sesuai dengan wahyu Allah, ikuti. Sekarang pertanyaannya, apakah halal bihalal ini terkait dengan persoalan ta'abbudi ibadah? Bukan, ini terkait dengan interaksi, nggak ada hubungannya dengan ta'abbudi. Ini muamalah. Kalau muamalah, para ulama usul kita mengatakan wal aslu fil muamalah al iltifat ilal ma'ani wal maqasid. Ini sering dinukil oleh Syekh Qardawi dan ini menjadi rujukan Ais Ibn Abdul Salam juga di dalam kitabnya apa itu namanya, Al-Ahkam, apa itu, saya lupa itu. Jadi kaitan dan muamalah itu yang penting inti, tujuannya untuk apa sih halal bihalal? Nah ini yang kita pegang. Tujuannya apa? Kalau tujuan silaturahmi ada dalilnya. Man sarrahu ayyub satolahu fi rizkihi aw yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin digembirakan dengan panjangnya umur, dengan banyaknya rezeki, maka hendaklah dia sering-sering bersilaturahmi. Nah ini kita macam-macam ngumpul gini kan silaturahmi. Ketemu saudara, ketemu sesama muslim. Nanti akan dipanjangkan rezekinya, insya Allah dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Maksud dipanjangkan umurnya itu bukan kalau umurnya jatahnya 50 tahun karena sering silaturahmi mundak jadi swidak ora. Karena umur manusia itu idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau umur manusia, kalau sudah waktunya meninggal, sedetik pun nggak bisa diakhirkan atau diundur, diawalkan atau diundur. Umur nggak akan pernah nambah. Namun keberkahan umur ini yang akan memanjangkan umur kita. Ada orang ketika meninggal dunia, kayak wingi mati, alhamdulillah.
Mati juga orang itu. Oh, penjahat kerjanya nyopet, alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau orang baik itu baru saja meninggal dunia, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu baik banget. Dia yang bangun masjid ini nyumbang banyak. Sehingga ketika orang itu sholat di sini di Masjid Al-Huda, dulu itu di antara yang meletakkan batu pertama itu orang itu yang nyumbang paling banyak itu dikenang terus. Makanya umurnya panjang karena selalu dikenang baiknya, berkahnya. Akhirnya orang doakan mudah-mudahan karena dia itu dulu sering wakaf di sini, dulu sering sering ibadah di sini, sering nyumbang di sini, sering berbuat baik di sini, mudah-mudahan ya Allah dia diampuni segala dosanya, mudah-mudahan dirahmati. Kan gitu. Imam Bukhari itu sudah udah 1000 tahun lebih. Imam Bukhari. Tapi sampai sekarang bukunya masih dibaca. Namanya masih disebut di mana-mana. Ketika orang-orang baca hadis Rasulullah selalu mengatakan rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Ghazali udah ratusan tahun silam masih dibaca bukunya Ihya Ulumuddin, Ayyuhal Walad. Masih dikaji. Udah ratusan tahun, ini yang namanya panjang umurnya, berkah. Bukan berarti umur kita kemudian ditambah. Kalau tujuan halal bihalal ini adalah untuk saling maaf memaafkan, itu perintah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian itu untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari ampunan itu ada dua macam. Kalau terkait dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, insya Allah selesai. Yang dulu sholatnya bolong-bolong, tobat, banyak istighfar. Kalau di madzhab Syafi'i qadha, soal jumlah rakaat atau sejumlah waktu sholat yang dia tinggalkan. Kalau di Muhammadiyah banyak istighfar, nggak ada yang qadha. Karena sholat yang sudah lewat sudah nggak ada qadhanya. Menurut fatwa Majelis Tarjih. Insya Allah selesai. Yang nggak puasa, tobat, jangan lakukan lagi. Banyak istighfar, banyak ibadah, banyak sedekah. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada persoalan yang kedua terkait dengan sesama manusia. Ya ini sing angel. Utangnya 20 juta, saya mau bayar istighfar aja lah, nggak usah bayar utang. Nggak bisa. Mau istighfar berkali-kali, ribuan kali, kalau utangnya nggak dibayar nggak bisa. Harus dibayar karena terkait dengan interaksi dengan sesama manusia. Bahkan hutang ini menjadi ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Rasulullah itu sangat wanti-wanti, hati-hati terkait dengan hutang. Kalau ada orang meninggal, Rasul selalu bertanya, ini si fulan ini meninggal punya hutang enggak? Maka sahabat selalu menjawab, ada ya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Ada yang menjamin enggak? Kalau ada yang menjamin, Rasul akan jadi imam sholat jenazah. Kalau enggak, Rasul enggak mau. Kalau nggak dijamin, saya nggak mau jadi imam sholat jenazah. Kalian sholat di sana. Karena manusia itu tertahan, meskipun banyak amalnya, banyak sholatnya, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngajinya, rajin sedekahnya, tapi kok meninggal punya utang nggak dibayar, tertahan, nggak bisa masuk surga. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan, walladzi nafsi Muhammad biyadihi law kana rajulan qutila fi sabilillah thumma uhiya thumma qutila thumma uhiya thumma qutila waladaihi dainun ma dakhala jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Demi Allah, demi jiwa Muhammad yang ada di dalam kembangan Allah SWT, sungguh seorang itu, andai dia berjihad di jalan Allah, kemudian syahid. Wah, syahid ini. Kemudian Allah hidupkan lagi, jihad lagi, syahid lagi. Terus pahalanya piro 2 kali syahid.
kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad lagi, syahid lagi, 3 kali syahid dia. Wa alaihi dainun, tapi punya utang. Madakhalal jannah, dia nggak akan bisa masuk surga. Hatta itu anhudain, sampai dia itu membayar utang. Maka hati-hati yang punya utang. Maka dalam Islam ada syariat utang. Di antaranya adalah dengan memberikan jaminan. Saya mau utang 20 juta. Jaminannya apa? Ini motor saya, soalnya bawa. Jadi ketika saya meninggal, nggak bisa bayar utang, jaminan ini bisa menjadi milik dia, aman di akhirat. Rasul juga pernah utang, pernah susah makan, bukan susah, bukan pernah kalau Rasul, sering. Tapi pernah utang, gampang itu utang beras lah. Pakai jaminannya apa? Baju besi, ngutangnya sama tetangganya orang Yahudi, baju besinya dikatakan. Sekiranya nggak bisa membayar, maka baju besi menjadi jaminannya ke orang Yahudi. Cuman hati-hati, jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan, kecuali kita mengeluarkan dana untuk perawatan. Misal orang saya utang, kemudian saya kasih jaminan motor, maka orang itu nggak boleh kemudian pakai motor dibawa ke sana kemari, nggak boleh. Kecuali jaminannya sapi. Kalau sapi kan nggak mungkin dijamin sapi, terus sapi itu dibengke, mati orang kayak makan. Kalau jaminan sapi kan harus ngarit, harus merawat. Nah, ini boleh dimanfaatkan. Sapinya ada susunya, ambil susunya, boleh. Karena ada biaya perawatan. Kita ngeluarin dana, kita ngasih makan sapi. Tapi kalau motor nggak boleh. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat, jaminannya itu dimanfaatkan untuk kemana-mana. Giliran sudah bisa bayar, motor itu serengsek. Nah, masalah. Kecuali atas ridhonya. Ini jaminannya motor. Ya udah, saya minta izin ya, selama di tempat saya, kalau saya ada keperluan, saya pakai, boleh nggak? Ini boleh, tapi bolehnya nggak boleh terpaksa. Karena sesuatu yang terpaksa itu gugur. Jadi sesuatu yang terpaksa itu gugur. Dalam artian apa? Ini boleh dipakai, tapi karena sudah tradisi, asli sih wegah gitu loh. Ini tradisi harus dijadiin jaminan tuh biasanya harus dipakai. Kalau saya bilang jangan dipakai, nanti nggak diutangi. Nah, kan umpamane. Ini kan dia merelakan, tapi dengan unsur kepaksa. Ini nggak boleh. Berarti ini tetap statusnya tidak boleh digunakan. Karena orang itu ternyata merelakan dengan terpaksa. Bukan hanya utang, tapi pernah nyakitin orang lain, pernah ngumpat orang lain, pernah mukulin orang lain. Ini tidak bisa hanya dengan istighfar kok, harus minta maaf. Kadang meminta maaf izin, aduh gimana ya, izin malu mau minta maaf itu. Akhirnya dibuat acara halal bihalal, ngumpul bareng saling memaafkan, juru kepena. Karena ketika kita itu punya kesalahan kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, lalu kita nggak minta maaf, maka kelak kita akan rugi di akhirat. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, Rasul bertanya kepada sahabat, ya wahai para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, kalian tahu nggak sih orang yang rugi itu yang gimana? Maka sahabat menjawab, al-muflis mina man dirhaman wala dinar. Orang rugi, orang bangkrut, orang kere di antara kita itu yang mereka yang nggak punya duit, yang nggak punya dirham, yang nggak punya dinar. Ki rugi, wong bangkrut, wong miskin yang dunia. Menurut kami para sahabat. Tapi kata Nabi bukan itu. Orang rugi itu bukan itu. Orang rugi itu menyati yaumul kiamat bisedaqatin. Orang
rajin sedekah, rajin ibadah, wa bisolatin wa zakatin, sholatnya rajin, sholat sunnahnya rajin, sholat malamnya rajin, sholat tatawuknya rajin, posone Ramadan tok, Senin Kemis tambah, Daud tambah. Tapi sayang syatamahada, sukane ngomong nyelkit, senengane ngerumpi, walau kae agak itu ontor aja kan bro, kayak ngerem skor nanti duit skor nanti bro. Tapi itu kan urusan orang lain. Dia mau beli motor baru, mau beli mobil baru, kan urusan dia. Ngapain kita ngelendeng ya kan? Nah ini wasapakat damu hada, kerjaannya wa dorobah hada, wa akala malah hada, suka makan makanan orang lain, ngutil. Nah zaman sekarang ngutil udah cilik-cilik. Zaman kita dulu kalau ngutil paling sak kelengkeng ngutil, betul? Hasaki kok ngutil kok 8 triliun. Ngutil duit negara. Ngutil apa? Kalau menurut fatwa atau menurut buku Majelis Tarjih Fikih Anti Korupsi, ada sudah pernah baca? Ada yang pernah baca buku Fikih Anti Korupsi hasil Majelis Tarjih? Nah, belum ya? Tak kasih tahu lah. Kalau orang itu korupsi sudah setara dengan 100 ekor unta, maka sudah layak untuk dihukum mati. Kan diahnya orang membunuh tidak sengaja itu kan 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya 40-50 juta, ya kalikan 100. Aneh 1 triliun itu diapakan ya? Kalau secara hukum fikih, mazhab siapapun, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali terserah. Pelaku korupsi itu namanya al-hirobah. Pelaku korupsi itu dianggap sebagai musuh Allah dan Rasulnya. Tahu hukumannya apa? Hukumannya enggak bahan-bahan secara hukum, secara fikih. Disalib. Jadi ditaruh di pertigaan perempatan jalan, saksikan orang banyak, disalib tangan kakinya, potong kakinya, setelah itu potong tangan kanannya, potong kaki kiri, potong tangan kiri, baru dipenggal. Yakin nggak diterapkan rono semua korupsi? Tapi kalau dilakukan itu pasti wah pelanggaran hak asasi manusia. Saya bawa buku politik ini, tadi di WA itu ada yang request, tak bisa nggak sedikit-sedikit ngomong politik? Ini buku namanya As-Siyasah Asy'ariyah. Ini buku politik Islam yang menulis Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini buku bagus banget. Ibnu Taimiyah. Ini abad ke-6 Hijriah. Ibnu Taimiyah sudah menelurkan kitab politik Islam yang sedemikian tebal dan sangat bagus, termasuk membahas tentang pencapresan, kalau seorang menteri itu dibatasi sekian tahun, nggak usah kemudian seumur hidup. Ya sudah ada ini. Ini saya bawa juga buku judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ini punya Imam Mawardi. Ini lebih dulu lagi ini. Ini abad ke-4 Hijriah. Ini Imam Mawardi terkenal kitab politik. Sayangnya kitab politik Islam itu sangat banyak. Ada Ighathatul Umam punya Imam Haramain, ada muridnya Ibnu Taimiyah punya juga kitab politik Islam. Sayangnya buku-buku politik Islam yang kita yang luar biasa itu jarang dibongkar, jarang dikaji. Taunya kita demokrasi. Nek ora demokrasi yo tohut istilahnya bahasa mereka lah. Nah, taunya demokrasi liberal, nek ora sosialis, nek ora ya komunis. Ya politik Islam bentuknya kaya ngopo ora ngerti. Bahkan partai-partai yang mengaku partai Islam pun
Banyak yang nggak mengkaji ini buku-buku seperti ini, buku-buku politik Islam. Ini hanya rapi di perpustakaan. Seakan-akan kita nggak punya teori politik. Maka yang muncul di permukaan ya politik pragmatis. Sementing iso berkuasa piye carane? Dengan cara nyogok, suap. Sementing berkuasa. Halal kabeh teorinya Machiavelli bingung. Machiavelli itu teorinya begini. Yang namanya politik itu kan kekuasaan. Maka untuk kekuasaan itu hanya ada dua cara. Memaksa orang lain untuk ikut kita. Atau kalau dia nggak mau, ya kita tekan. Karena inti dari politik itu kekuasaan. Bagaimana caranya kita berkuasa. Dan itu ternyata dipraktikkan saat ini. Maka politik-politik ideologis itu sudah nggak ada lagi. Politik-politik yang memperjuangkan norma nilai itu sudah nggak ada. Adanya politik pragmatis, bicaranya saya berkuasa, buang suap, opo, tekan kekuasaan, nanti bagaimana caranya saya bisa korupsi, karena untuk berkuasa modalnya akeh, nanti sampai atas bagaimana modalnya bisa balik, kan gitu. Ini bahaya. Maka orang-orang seperti ini yang merusak tatanan negara. Makanya tahun 2024 ini sudah mau pemilu, kita hati-hati. Kita nyoblos, itu sebentar loh, nyoblos itu ringan banget itu. Sangat ringan nyoblos, tapi tanggung jawabnya di hadapan Allah berat. Ini terkait dengan umat, terkait dengan maslahat, terkait dengan rakyat Indonesia. Kalau kita itu ikut-ikut pragmatis, siapa yang ngasih uang banyak tak nyoblos, kena juga kita di hadapan Allah SWT. Salah milih pemimpin ya babak belur juga kita. Cuman susah sekarang itu karena semuanya rata-rata udah pragmatis kabeh. Bahkan partai-partai yang ngaku Islam pun juga pragmatis. Wah, menteri agama aja udah berapa menteri agama yang korupsi. Wong mushaf aja dikorupsi. Quran loh, Quran itu dikorupsi. Mengerikan Indonesia itu. Bilangnya sih kita itu 87% Muslim katanya. Tapi Islamnya di mana itu mbuh. Makanya dulu Syekh Muhammad Abduh sempat mengatakan ketika ke Perancis sana, kaget waktu ke Perancis, saya itu lihat Islam di sini, tapi nggak ada kaum muslimin. Di sini bersih, rapi, hormat kepada waktu, rajin, luar biasa. Sementara ketika di dunia Islam kotor, tidak menghormati waktu, malesan, korupsi meneh. Di Jepang kalau ketahuan korupsi habis langsung. Jangankan korupsi. Ini teman saya dari Jepang, PCM Jepang itu pernah main ke rumah saya, ke pondok. Saya ngobrol-ngobrol. Dia bilang gini, kalau ada dompet ketinggalan di kereta, mau besok kita ke situ lagi, itu masih ada. Paling banter nanti diamankan karena sama polisi, itu pasti ada. Atau kita telepon polisi, cuma ditanya di gerbong berapa, di kira-kira jam berapa, jurusan mana. Udah, setelah itu polisi akan nanyakan dompetnya nanti mau diantar atau mau ambil sendiri. Luar biasa. Diantar, ya diantar langsung ke alamatnya. Maka di Jepang kalau ada orang kok ada dompet jatuh diambil saku, ada yang lihat langsung dicentang, stabilo merah. Oh, orang ini kasih tahu namanya siapa, oh ketahuan namanya, buruk langsung sanksi sosial. Dengan orang, dengan siapa tahu langsung dicap dia itu pencuri. Jangan macam-macam dia ini. Udah habis masa depan dia. Makanya kalau orang di Jepang kalau ketahuan korupsi, ketahuan nyolong, bunuh diri langsung. Karena udah nggak ada harapan hidup, udah di masyarakat sudah nggak dipakai. Itu di Jepang. Tapi kalau di negeri antah berantah beda lagi. Udah korupsi, udah di borgol pun masih senyum, masih bye, hai, gitu kan, dari KPK pakai rompi. Nah nanti keluar penjara nyalon jadi caleg lagi. Anehnya bisa kepilih lagi. Itulah uniknya negeri antah berantah. Nah, itu dan anehnya kita mengalami hidup di negeri antah berantah. Maka benar kata Rasul itu bahwasanya suatu kali umat Islam itu
akan dipimpin oleh orang-orang bodoh. Orang-orang pintar malah nggak mimpin, tapi umat Islam akan dipimpin oleh orang-orang bodoh. Lagi kita kok ngalamin ya. Jadi ngenes lah. Dan anehnya kita umat Islam mayoritas tapi terombang-ambing. Gampang di kanan, kiri. Nah inilah. Jadi memang problem lah. Kalau udah ngomong kayak gini itu sudah ada, itu cuma ngenes. Makanya sebenarnya yang saya heran itu yang di anggota dewan yang partai-partai Islam ya tidak memperjuangkan nilai Islam juga. Soal pencucian pencucian uang, hukum pencucian uang supaya mereka dimiskinkan, koruptor dimiskinkan, enggak gul-gul, ya kan aneh itu. Nah, orang-orang seperti ini terkait dengan harta hati-hati. Jangankan kok ngutil 8 triliun, ngutil 1 apel aja nanti di akhirat akan ditanya. Dulu ada cerita, namanya Nu'man. Si Nu'man ini dia orang yang sangat alim, sangat tawadhu, suka mencari ilmu. Suatu kali dia jalan mau belajar, mau nyari kiai, kelaparan, habis bekalnya. Pas kelaparan kok lihat apel jatuh, ya kan udah jatuh dia, saya makan lah. Makan, kerenyus, tertelan, kaget, ingat, astagfirullahaladzim, ini saya makan apel, tapi ini apel punya siapa ya? Ini apel punya siapa ini? Jangan-jangan yang punya gak ridho, padahal udah jatuh. Akhirnya dia bawa apelnya, dia tanya orang kampung situ, ini kebun, ini milik siapa? Dicari orangnya sampai ketemu, milik si fulan, didatengin. Ngetuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Kemudian si Nu'man ini bertanya, memperkenalkan diri. Setelah itu mohon maaf karena tadi di jalan saya kelaparan, lalu lihat apel jatuh, maka apel saya ambil, saya makan, ini bekasnya baru 1 krikitan. Saya mohon maaf. Yang punya apel enak aja minta maaf, nggak tak maafin gitu. Meropok langsung. Nggak dia maafin, ketakutan ya. Akhirnya dia minta maaf, pokoknya saya apapun yang Anda perintahkan akan saya lakukan, yang penting dimaafkan. Ya saya maafkan dengan syarat itu, nikahi putri saya. Putri saya bisu, putri saya itu nggak bisa denger, buta. Aduh mumet ya kan. Suruh nikahin putrinya nggak bisa ngomong, buta, rasa melek, budek meneh. Maka dia bingung, tapi dia yakin bahwa hidup di dunia itu sementara, yang penting itu di akhiratnya aman. Soal menikah nanti istrinya kayak apa, itu kan di dunia hanya katakanlah 30, 40, 50, 60 tahun sajalah. Tapi di akhirnya kan selamanya. Yang penting akhiratnya aman. Dia sanggupi, siap. Demi akhiratnya aman. Gara-gara sakrikitan apel. Wah, ini kok sakrikitannya kok 8 triliun. Hajar priye. Akeh jo ngapuroni priye sama masyarakat Indonesia Raya ini. Akhirnya apa? Kemudian hari hanya dinikahkan. Malam pertama mulai boleh masuk ke kamar, assalamualaikum, istrinya tutup. Ya udah deg-degan ya. Ya orang namanya juga assalamualaikum ini sudah mikir nih, pasti ragu. Tapi kan dia bilang assalamualaikum. Lah kok jawab waalaikumsalam. Kaget. Loh katanya bisu nih. Kok bisa bicara kan? Silahkan duduk wahai suamiku. Wah, belum persilakan duduk. Terus dibuka wajahnya, ternyata ayu nih orang umum. Wong Arab. Wong Arab ki ayu-ayu. Nek ana wong 10 wong Mesir cewek sing cantik 20. Bayangane iku cantik. Ya.
Nek wong Indonesia 10 sing ayu siji tok pas-pasan. Soalnya keturunannya Gajah Mada. Nek wong Mesir keturunan Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha, makanya ayu-ayu. Putih, orang Arab itu bersih, putih bersih. Aku orang bojo Arab, padahal dia 6 tahun di Arab. Karena cinta produk negeri sendiri. Hari ini, padahal memang jodoh ini. Akhirnya apa? Dia mengatakan begini, benar, kata ayahmu, kamu itu buta. Kata ayahmu, kamu itu tuli. Kata ayahmu, kamu itu bisu. Perempuan ini menjawab, benar, saya memang buta. Saya buta, tak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini tuli, tak pernah mau mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini bisu karena tak pernah mau mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ternyata laki-laki ini siapa? Beliau ini adalah ayahnya Imam Abu Hanifah. Karena orangnya kurang baik, anaknya baik, keturunannya baik. Kalau ayahnya penjahat, bekacul, anaknya juga nggak jelas. Maka orang-orang yang suka korupsi itu biasanya anaknya nggak karu-karuan, karena ada uang haram yang masuk ke dalam perut mereka. Dulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, kalau suaminya hendak kerja keluar rumah, ngantar sampai depan pintu. Kemudian jabat tangan, dipeluk suaminya. Lalu istrinya berpesan, wahai suamiku, sesungguhnya saya ini kuat dengan kehidupan kesengsaraan dunia, karena hidup di dunia hanya sementara. Tapi saya, anak-anakmu, keluargamu yang menunggu di sini, tak kuasa, tak akan pernah mampu, tak akan sanggup menahan siksa api neraka. Maka wahai suamiku, ketika engkau di luar rumah, jaga dirimu baik-baik dari hal-hal yang diharamkan, cari harta yang halal, berilah kami ini makanan yang halal-halal. Ini istrinya pesan gitu, bukan istrinya malah kesana kemari pamer kemewahan. Akhirnya tersorot media, diungkap oleh netizen, kena KPK jebule korupsi. Nah ini persoalan. Kalau dulu nggak gitu, istrinya itu takut sekali untuk kemudian suaminya kalau sampai korupsi itu, sampai mencari hal-hal yang harta yang diharamkan. Istri sangat takut. Kalau sesuap saja masuk ke dalam perut kita harta yang diharamkan, karena kita harta yang diharamkan, itu sama saja kita menelan api neraka. Maka kalau kemudian anaknya bergajuh, susah diatur, ya sesekali juga kita introspeksi, makanan saya yang saya berikan kepada anak-anak saya, istri saya itu pasti halal enggak ya? Ada yang diharamkan enggak ya? Banyak istighfar lah. Sopo ngerti kan, siapa tahu ada makanan haram yang masuk ke tubuh keluarga kita, anak kita, istri kita. Nah, maka waktu halal bihalal ini kemudian waktunya untuk kita saling minta maaf. Tetapi kalau terkait dengan harta tetap harus dilunasi. Kalau sekiranya tidak bisa, ya minta dihalalkan. Saya punya harta sekian, saya punya hutang, saya belum bisa bayar. Sekiranya bisa ditangguhkan, saya sangat berterima kasih. Apalagi kalau dimaafkan, makin terima kasih, kan gitu. Wa antasadaqu khairun lakum, kata Allah. Sekiranya ada yang punya hutang nggak bisa bayar, ketika diikhlaskan itu jauh lebih baik, pahalanya gede. Nanti di akhirat itu ketika ada orang berhutang sama yang ngutangin akan dipertemukan. Ketika dipertemukan, orang yang ngutangin ini akan suruh nengok ke langit. Pas nengok ke langit, masya Allah, lihat istana Mekah luar biasa, bagus sekali. Maka orangnya akan bertanya, ya Allah, itu istana Mekah itu punya siapanya? Bagus banget istananya.
Ya punya kamu, punya saya punya amal apa? Punya kamu tapi dengan syarat. Dengan syarat? Iya. Itu teman kamu, saudara kamu itu yang di depan kamu itu dulu pernah punya utang. Benar? Iya benar, dia punya utang sama saya. Belum bayar dia. Utangnya berapa? 20.000. Kalau kamu hari ini mengikhlaskan, maka itu istana milik kamu. Kalau nggak mengikhlaskan, ya istana itu nggak akan milik kamu. Sahabatmu masuk neraka. Saking sayangnya Gusti Allah kepada hambanya, supaya hambanya itu nggak masuk neraka. Itu di akhirat masih dipertemukan lagi. Maka orang akan mengatakan, wah, ingin istana, udah maafkan, selesai hambanya. Akan dipertemukan. Tapi kalau di dunia ini sudah memaafkan, luar biasa lagi, lebih besar pahalanya. Maka dalam hadis katakan, mangkanat indahu madlamatun fal yatahalalhu minha. Barang siapa yang di dunia ini pernah melakukan kedzaliman kepada hambanya, maka hendaknya dia minta dihalalkan. Dari hadis ini kemudian muncul istilah halal bihalal, ya kan? Fal yatahalalhu minha, hendaklah supaya dia itu minta dihalalkan. Jadi di halal bihalal ada saling memaafkan, ada silaturahmi, ada jabat tangan, sungkeman biasane. Sungkeman itu sesuai dengan hukum syariat. Idza iltaqa al mu'minani fa yatasafahani ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Ketika ada dua orang mukmin ketemu kemudian berjabat tangan, maka Allah akan ampuni dosa keduanya sampai mereka berpisah. Sampai berpisah. Karena kita jabat tangan itu menggugurkan dosa. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silaturahmi sunnah Rasulullah. Itu anjuran Rasulullah. Sungkeman sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf anjuran Al-Quran. Jadi halal bihalal itu semua sesuai dengan hukum syariat. Semua punya sandarannya di dalam hukum syariat. Dan ini tidak terkait sama sekali dengan persoalan ibadah. Oleh karena ini tidak terkait dengan persoalan ibadah, kemudian ada sandaran dalilnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran, maka ini bukan terkait dengan perkara bid'ah. Maka ketika ada yang mempertanyakan, kok Muhammadiyah ngadain halal bihalal, oh nggak ada Qurannya, nggak ada sunnahnya, jawabnya seperti itu. Ini bukan perkara ibadah, tapi ini perkara muamalah. Selain itu juga ada dalilnya. Tapi orang Indonesia kreatif cara memahami dalil. 3 dalil digabung jadi siji, dalil silaturahmi, dalil sungkeman, dalil saling memaafkan, digabung jadi siji, menjadi acara namanya halal bihalal. Kreatif. Maka kecuali yang kait dengan ibadah, maka harus hati-hati. Poso ngerawat, poso weton, poso mutih, ono kertas dipangan, anoman, gamping, entek. Nah, ini masalah. Wong sudah ada Ramadan, sudah ada puasa Senin Kemis, sudah ada puasa Daud, sudah ada puasa 3 hari pertengahan bulan, kok nambah-nambahi dengan ibadah yang mirip menurut Imam Syatibi, mirip yudahi al-ahkam asyariyah, hukum syariat, maka ini kemudian yang oleh para ulama disebut dengan perkara bid'ah. Atau mengurangi, orang tahu sembayang, nah ditakoni kok orang sembayang, nah as-sholatu, coba buka kan bahasa Arab, kamus bahasa Arab, arti sholat kan doa, ini benar. Kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab, as-sholatu artinya doa, maka orang Kristen itu dibilang mereka harus sedang sholat di gereja, orang Buddha sedang sholat, orang Hindu sedang sholat itu gitu. Ya sholat kan intinya doa, saya doa di rumah, maka saya sudah sholat. Oh enggak. Di dalam fikih dikatakan sholat itu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan niat tertentu dengan cara-cara
tertentu. Itu namanya sholat. Kalau tidak melakukan seperti itu bukan sholat, meskipun ngaku-ngaku sholat. Baik, masih ada waktu 10 menit, saya buka tanya jawab dah. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Silahkan. Jika hendak ada yang bertanya. Kalau enggak tak lanjutkan, tak habiskan. Enggak ada? Saya lanjutkan. Kadang orang itu juga tidak memahami apa yang disebut dengan ikhtilaful fuqaha, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh nih, karena satu orang nggak kunut, kemudian wah dia sholat subuh nggak kunutan, bid'ah. Oh enggak, soal kunut nggak kunut itu dalilnya ada semua. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ummnya, kunut itu merupakan sunnah yang dilakukan Rasulullah, bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Menurut Imam Hanafi ada dalilnya juga, yang dilakukan oleh Rasulullah itu hanya kunut nazilah. Muhammadiyah menggunakan atau menguatkan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak istimror, tidak terus menerus, tetapi itu kunut yang ada di dalam hukum syariat itu adalah kunut nazilah. Kapan saja ketika ada berita umat Islam di Burma dibantai, maka kita duhurnya kunut, asarnya kita kunut, maghribnya kita kunut, isaknya kita kunut, subuhnya kita kunut. Kita doakan Allahumma nsuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin, ya Allah, unsur muslimin fi Burma, tolong umat Islam yang ada di Burma, damirhum wa damirhum, hancurkan mereka, fa inhum a'daka wa a'dad-din, karena mereka itu musuhmu, musuh agamamu, hancurkan ya Allah. Kita doakan pagi, subuh, duhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut. Ini namanya kunut nazilah, itu yang dikuatkan oleh Muhammadiyah. Tapi yang Syafi'iyah punya dalil, hanya beda dalil toh. Itu berarti ikhtilaf antar ulama, maka di sini kita toleran. Maka saya kalau di depan makmum saya orang-orang NU, saya pakai kunut. Tapi kalau di pondok, saya nggak pakai kunut. Ringan saja, kalau terkait dengan perbedaan pendapat para ulama itu ringan-ringan saja, dimudahkan. Ada yang pakai usoli, monggo. Toh usoli itu belum mulai sholat. Kalau sudah mulai sholat Allahu Akbar, usoli fardhu, nggak sah. Karena sudah mulai sholat baru baca. Kalau mau usoli sebelum sholat kan belum mulai sholat. Mau jangankan baca usoli, sebelum sholat minum dulu boleh kok, minum. Saya nggak baca usoli, saya minum dulu haus baru sholat. Nah, kan belum sholat. Sama setelah sholat jabat tangan. Kan setelah sholat dia mau bekerja. Kalau pas sholat Allahu Akbar ada yang ngajak jabat tangan, ini ya. Nggak sah ngaku sholat kalau jabat tangan. Kalau setelah sholat ya silakan, mau langsung pulang, mau jabat tangan, mau minum, mau ke belakang silakan. Habis dikir, mau dikirnya mau bersama, mau sendiri silakan. Yang mau dikir bersama dalilnya ada waqtullaha dzikran katsira. Kalian semua wahai kaum muslimin, zikirlah yang banyak. Ya zikir bareng-bareng akhirnya monggo. Yang mau sendiri-sendiri silahkan. Mau sholatnya udah selesai kok. Yang mau pakai tasbih, dulu zaman sahabat pakai kerikil, sekarang orang pakai tasbih. Ada yang pakai alat itu. Rasul dulu ngajarnya pakai jari-jari biar simpel, boleh. Ini namanya istilah ulama. Di Muhammadiyah dikenal dengan istilah tarjih. Apa itu tarjih? Tarjih itu terkait dengan ketika ada dua pendapat atau lebih yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kemudian dipilih mana yang paling kuat, namanya rojih. Sesuatu yang dianggap kuat ini kemudian diamalkan oleh Muhammadiyah. Bukan berarti yang lemah itu kemudian bid'ah, bukan, itu nggak bid'ah. Yang lemah itu bukan bid'ah, tapi marjuh. Dan di Muhammadiyah itu pernah sesuatu yang dulu itu dilemahkan, sekarang dikuatkan. Contoh, dulu memasang gambarnya Kiai Haji Dahlan itu nggak boleh. Orang Muhammadiyah nggak mengatakan berarti
Selain itu bid'ah. Oh enggak, dulu nggak boleh masang, sekarang boleh. Padahal dulu rojih, yang dirojihkan, yang dikuatkan itu tidak boleh memasang gambar. Tapi ternyata sekarang justru dimarjuhkan, dilemahkan. Contoh lain terkait dengan ru'yah dan hisab. Dulu di HPT bab 1 bisa dicek. Itu yang dikuatkan oleh Muhammadiyah itu ru'yah, bukan hisab. Tapi sekarang pakai hisab. Hisabnya pun ada standar. Hisab namanya hisab wujudul hilal. Dulu itu namanya hisabnya itu pakai hisab namanya hisab matlak. Hisab matlak itu apa? Sekiranya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ternyata bulannya itu terbelah menjadi dua, bayangannya nampak bulannya di Indonesia Barat sudah belum muncul, di timur sudah muncul umpamanya, maka yang sudah muncul itu duluan, yang belum, sehingga di Indonesia bisa jadi Muhammadiyah, bisa jadi ada 2 Idul Fitri, satu organisasi Muhammadiyah. Itu dulu dirojihkan, sekarang dimarjuhkan, dilemahkan. Yang digunakan wujudul hilal, tapi wilayatul hukmi. Apa itu wilayatul hukmi? Ketika satu tempat sudah dianggap wujud, maka seluruh Indonesia dianggap wujud. Meskipun yang sebagian kecil di barat namanya belum wujud, di timur sudah wujud, maka oleh Muhammadiyah dianggap sudah wujud semua, Idul Fitri semua. Dan ini sekarang yang hisab wujudul hilal ada kemungkinan akan dimarjuhkan lagi, ada kemungkinan akan dilemahkan lagi dengan apa yang disebut dengan hisab global. Muhammadiyah pernah ikut muktamarnya waktu di Turki untuk menyatukan kalender Islam supaya umat Islam itu jangan punya satu kalender dulu kayak orang Barat punya satu kalender, nggak tiap tahun beda Idul Fitri, beda Lebaran, beda Ramadan itu bensiji dulu. Maka ada kemungkinan kita akan menuju ke sana. Akan jadi wujud hilal bisa jadi akan dimarjuhkan. Maka rojih dan marjuh tidak ada hubungannya dengan bid'ah atau tidak bid'ah. Maka ketika kita melihat perbedaan fikih, jangan kemudian wah itu berbeda dengan Muhammadiyah berarti dia pelaku bid'ah. Tidak. Maka kalau Anda baca fatwa tarjih, sangat jarang ada kata-kata bid'ah. Silahkan buka. Paling pendapat yang dikuatkan oleh Muhammadiyah, pendapat yang dirojihkan oleh Muhammadiyah itu bukan yang ini berarti bid'ah, enggak. Bahkan terkait tahlilan saja di fatwa tarjih silakan buka. Itu yang dipermasalahkan oleh Muhammadiyah itu terkait hanya 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 hari, 1000 harinya. Adapun doa-doanya macam-macamnya tidak dipermasalahkan. Orang percaya buka dewi fatwa tarjih. Dan ternyata di akhirnya itu tidak dikatakan bid'ah. Hanya mengatakan perkara ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Maka kami tidak menggunakan itu. Nggak ada kata yang ini merupakan perkara sesat kemudian bid'ah. Enggak. Jadi jangan kemudian ketika fatwa tarjih tidak mengatakan bid'ah, jangan kemudian kita wah itu bid'ah. Karena fatwa tarjih nggak kayak gitu. Oh enggak. Disengaja ketika fatwa tarjih ataupun HPT tidak menggunakan kata bid'ah, itu disengaja. Itu marjuh. Sesuatu yang marjuh bisa jadi suatu saat lagi rojih, bisa. Sesuatu yang dulu itu kita anggap lemah, bisa jadi suatu kali kita anggap kuat. Maka itu namanya ikhtilaf ulama. Maka Muhammadiyah menggunakan istilahnya itu rojih. Makanya ada namanya himpunan putusan tarjih, kumpulan keputusan-keputusan yang sudah diresmikan oleh Majelis Tarjih melalui Musyawarah Nasional Majelis Tarjih. Akhirnya sekarang ada berapa jilid HPT-nya? HPT berapa jilid? Asli ini 3, tapi jilid 2-nya belum fix, dari jilid 1 dan jilid 3. Nah, fatwa tarjih, fatwa Majelis Tarjih ada berapa jilid? Bagi orang Muhammadiyah kurang ngerti piye yo. Ngumetnya ya. Orang Muhammadiyah itu rujukannya Majelis Tarjih. Bukan ke Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Albani. Nah, saya tegas-tegasan. Orang Muhammadiyah rujukannya kemana? Majelis Tarjih. Maka Masjid Muhammadiyah itu perpusnya ada Ridho Shalihin bagus. Tambah produk-produk tarjih, tambah HPT fatwa tarjih, tahu fikih anti korupsi, tahu fikih ayat dan lain sebagainya.
Wah, kita jamaah Muhammadiyah untuk mau muktamar, satu kali muktamar, miliaran duit yang dikeluarin. Setelah duit miliaran dikeluarkan cuma ditaruh di mana? Akhirnya bikinnya merujukan yang ulama lain. Ya piye? Nah, kita Muhammadiyah rujuknya ke Muhammad Tanzil sebelum kita lari ke syekh-syekh yang lain. Jangan sampai orang Muhammadiyah lebih fasih ngomong rujukan ke syekh-syekh lain, sementara fatwa tajwid ngerti. Maka masjid Muhammadiyah harus ada produk tajwid, minimal ngerti judulnya, minimal ustaz roh bukunya. Oh, jamaah Muhammadiyah. Oke, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pimpin doa. Tak tambah sedikit. Saya kalau ceramah itu biasa menggunakan kata Sayyidina ya. Dalam Muhammad itu ada di HPT. Karena saya pernah diprotes, biaya ini pakai Sayyidina. Mbak buka HPT Muqaddimah ya pakai Sayyidina. Yang dipermasalahkan Muhammadiyah itu hanya waktu sholat. Sholat Muhammadiyah tidak pakai Sayyidina. Di luar sholat monggo, itu ada di HPT di halaman 1. Jadi kalau saya pakai Sayyidina itu sesuai dengan HPT. Baik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wa najina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.